Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulia Fidriza, SEMSI, pada mata kuliah Perdagangan Internasional pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Baiklah, di sini kita sudah memasuki pada video atau pertemuan yang kedua dengan video pembelajaran yang kedua, di mana kita di sini akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Sebelumnya pada video pertama kita sudah melakukan yang namanya introduction atau pengenalan ya tentang apa sih perdagangan internasional, apa sih manfaatnya kita melakukan perdagangan internasional, apa sih kira-kira kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional, dan instrumen-instrumen apa saja yang biasanya digunakan oleh negara-negara tersebut dalam melakukan perdagangan internasional atau perdagangan satu negara dengan negara lainnya. Namun pada saat ini kita lihat nih, sebelum kita beranjak ke materi yang lebih dalam, kita perlu mengetahui teori dasar dari perdagangan internasional itu sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lihat apa sih tujuan pembelajaran kita dalam membahas teori perdagangan internasional, atau teori-teori apa saja yang termasuk dalam perdagangan internasional tersebut. Nah, jadi pada dasarnya teori perdagangan internasional ya sama seperti halnya teori-teori ekonomi lainnya, kita juga memiliki namanya teori klasik, teori modern, dan dari kedua teori tersebut juga nantinya pasti akan ada punya kelemahan ya, baik dari teori klasik ataupun teori modern tersebut. Kenapa ada kelemahannya? Nanti gunanya dari kelemahan teori tersebut akan bisa dilakukan penelitian atau penyanggahan dari teori tersebut ya, untuk penelitian berikutnya, untuk penelitian selanjutnya, atau bisa jadi untuk pembenaran dari kedua teori tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih teori-teori tersebut, marilah kita lihat atau kita saksikan pada video pembelajaran kali ini. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas teori-teori yang terkait dengan perdagangan internasional. Nah, kira-kira teori apa saja? Ada teori klasik, teori modern, dan dari teori tersebut terdapat juga tuh beberapa kelemahan ya. Nah, lalu untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat pada video pembelajaran ini. Nah, yang pertama adalah teori klasik ya. Teori klasik itu muncul pada awalnya adalah disebut dengan teori merkantilisme ya, atau teori ekspor impor. Nah, teori ini adalah satu-satunya cara ya untuk negara bisa menjadi kuat dengan melakukan ekspor sesedikit mungkin dan melakukan ekspor dan sedikit mungkin impor ya. Jadi logikanya kalau negara ingin menjadi kuat atau menjadi superpower, dia harus mengutamakan ekspor daripada impor. Jadi nilai ekspornya harus lebih tinggi daripada nilai impornya. Nah, teori ini pun diturunkan ya, dari teori ini diturunkanlah teori-teori baru ya, antara lain adalah yang pertama ada absolute advantage dari Adam Smith, ada comparative advantage dari John Stuart Mill, dan yang terakhir adalah comparative cost dari David Ricardo. Nah, yang pertama ada teori absolute advantage dari Adam Smith. Nah, apa sih menurut Adam Smith teori absolute advantage ini ya? Jadi ini mendasarkan pada variabel real ya dari moneter, sehingga sering dikenal sebagai teori murni ya. Ini teori dasarnya dari perdagangan internasional. Nah, murni ini dalam arti kata bahwa teori ini bisa memusatkan bahwa pada variabel real, seperti misalnya ada nilai satu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang. Jadi dengan kesimpulan makin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka makin tinggi nilai barang tersebut. Bisa dikatakan adalah teori ini disebut dengan sebagai teori laboratory value. Nah, kita bisa lihat pada tabel berikut ini berapa banyaknya tenaga kerja yang diperlukan dalam menghasilkan per unit. Nah, kita bandingkan dari dua negara tersebut ya, ada Amerika dan Inggris di sini. Nah, di bawahnya pada produksi gandum dan pakaian ya, pada dua negara ini. Nah, kita lihat siapa sih labor advantage di sini adalah yang nilainya adalah lebih tinggi ya, itu adalah untuk gandum itu adalah Inggris, sedangkan untuk pakaian itu adalah Amerika. Nah, jadi absolute advantage yang punya nilai absolute advantage di sini, mereka punya masing-masing nilai absolute advantage terhadap
produksi masing-masing komoditas mereka. Nah, sedangkan comparative advantage ya yang dikemukakan oleh John Stuart Mill ya, teori ini menyatakan bahwasanya negara itu akan menghasilkan dan mengekspor suatu barang apabila memiliki comparative advantage yang lebih terbesar ya, dan mengimpor barang yang dimiliki comparative advantage ya, yang dimana suatu barang itu dapat dihasilkan dengan lebih murah dengan mengimpor barang yang dihasilkan sendiri, atau yang meminimalkan ongkos yang besar. Nah, kita lihat pada tabel berikut ini ya, dimana kita asumsikan bahwasanya Amerika dan Inggris sama-sama memproduksi gandum dan pakaian ya. Lalu kita lihat di sini Amerika memiliki comparative advantage untuk produksi gandum karena nilainya lebih besar, sedangkan dan juga begitu halnya dengan pakaian ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah comparative cost dari David Ricardo. Nah, kalau ini dilihat dari sisi cost-nya ya. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang ya, yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang dengan memiliki comparative advantage. Nah, ketika suatu barang dihasilkan dengan biaya yang lebih murah dan mengimpor barang apabila dihasilkan dengan memakai ongkos yang besar juga. Jadi hampir sama ya, sama yang tadi comparative advantage dari David Ricardo. Jadi kita lihat bagaimana nilai produksi yang lebih besar ya dari antara perbandingan kedua negara tersebut yang kita komparasi. Nah, selain ada teori klasik, lalu ditemukan juga teori modern ya, setelah era dari teori klasik ya, ditemukan oleh yang penemu namanya Heckers dan Ohlin, atau kita kenal sebagai HO teori ya, Eli Heckers dan Beryl Ohlin ya. Teori ini dikenal dengan sebutan sebagai the proportional factor theory. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwasanya pola perdagangan internasional itu ditentukan oleh faktor pendukung, di mana negara-negara dengan faktor produksi yang relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produk untuk melakukan ekspor. Nah, jadi ini juga harus berbasis dengan keunggulan komparatifnya juga. Nah, selain itu ada faktor-faktor yang terkait dengan teori Heckers-Ohlin ini. Ada faktor endowment ya, yaitu kepemilikan faktor produksi di dalam satu negara, dan juga ada faktor intensity, yaitu faktor yang digunakan dalam proses produksi, di mana sih labor yang lebih banyak digunakan atau intensitasnya gitu. Nah, kesamaan harga faktor produksi ini juga adalah salah satu teori modern ya, yang ditemukan oleh Stolper atau Samuelson, di mana kesamaan harga faktor produksi ini dalam teori perdagangan internasional ini menjelaskan hubungan antara harga relatif barang dengan perolehan faktor relatifnya, contohnya gaji ataupun pendapatan modal. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa perdagangan itu akan bebas saling menggantikan ya, ataupun tidak sempurna ya untuk beberapa faktor antar negara, dan juga menjelaskan dampak terhadap harga dari faktor produksi. Nah, teori ini bisa kita katakan sebagai free trade atau perdagangan bebas, atau teori free trade ya, yang nantinya akan mengakibatkan bahwa harga faktor produksi itu bisa sama di berbagai negara. Lalu yang ketiga, teori modern yang lainnya adalah teori tawar-menawar atau overcurve ya, yang dikemukakan oleh Marshall dan Edwards ya. Jadi pada teori ini ya, dia melihatkan mengilustrasikan pada sebuah kurva yang kita sebut sebagai kurva Edwards ya, yang di samping ini. Pada kurva Edwards atau overcurve itu akan memperlihatkan seberapa banyak suatu negara bersedia menyediakan komoditi ekspornya untuk memperoleh komoditi impor dalam jumlah tertentu ya. Jadi kita lihat ya, semakin banyak kita lihat antara hubungan
satu komoditi ekspor dengan komoditi ekspor lainnya, atau barang X dengan barang Y pada kurva ini. Nah, dengan kata lain bahwa kurva over curve ini dari suatu negara akan memperlihatkan sejauh mana ketersediaan negara itu mengimpor ataupun mengekspor pada berbagai tingkat harga yang relatif ya. Nah, yang terakhir kita lihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengekspor barang. Nah, dari teori keunggulan absolut dari Adam Smith ya, kita lihat ya ada beberapa kelemahan ya terhadap teori tersebut ya. Teori-teori tersebut seperti contohnya teori Adam Smith itu, teori keunggulan absolut itu biasanya tidak menjelaskan dengan mekanisme seperti apa cara memperoleh keuntungan ya, dan output bagaimana yang bisa dihasilkan oleh masing-masing negara. Selain itu, kelemahan dari teori absolut ini adalah juga tidak menjelaskan bagaimana apabila negara yang satu sudah mengadakan spesialisasi atau mempunyai absolute advantage, sedangkan negara yang lainnya masih bisa memproduksi kedua produk tersebut. Dan juga teori kelemahan yang lainnya adalah bahwasanya labor productivity ini juga berbeda-beda. Lalu bahwa Adam Smith juga terpikirkan adanya negara-negara yang sama sekali tidak memiliki keuntungan. Jadi belum memikirkan sampai ke situ. Tidak semua negara di dunia ini mempunyai yang namanya absolute advantage ya. Lalu ada lagi kelemahan dari teori David Ricardo ya. Mereka tidak memasukkan adanya unsur perkembangan teknologi di sini, karena perkembangan teknologi ini juga akan mempengaruhi terhadap yang namanya comparative advantage-nya, dan juga tidak memasukkannya ada faktor substitusi atau barang penggantinya. Lalu apa sih perbedaan dari comparative cost dengan comparative advantage itu sendiri ya? Nah, comparative advantage itu adalah sejumlah dari tenaga kerja di masing-masing negara yang outputnya berbeda. Jadi dari teori comparative advantage ini kita bisa membandingkan ya negara mana yang punya tenaga kerja yang lebih dominan dibandingkan negara lainnya. Sedangkan pada comparative cost itu dinilai dari jumlah outputnya ya, jumlah keluaran atau hasil dari produksi barang dan jasa tersebutnya, dan waktu yang dibutuhkan ya, output ya, dan waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi barang tersebut akan berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Nah, itu bisa juga digunakan dengan dilihat dari comparative cost-nya ya. Nah, itu akan bisa mempertimbangkan seorang atau suatu negara dalam menentukan dari negara mana mereka akan mengekspor ataupun mengimpor barang dan jasa. Baiklah, mungkin sekian dulu video pembelajaran dari saya. Jadi kesimpulannya pada materi ini, bahwasanya teori perdagangan internasional itu merupakan teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan ataupun pertukaran dengan negara-negara lainnya. Nah, di mana tadi ada beberapa teori, baik dari teori klasik dan juga teori modern ya. Ada merkantilisme, ada absolute advantage, ada comparative advantage, dan juga ada teori modern ya. Nah, di teori tersebut masih ada perbaikan, masih bisa kita sangkal ya untuk penelitian lebih lanjutnya. Nah, sedikit saya tinggalkan post test ya sebelum kita akhiri video pembelajaran. Silakan kalian jelaskan atau berikan contoh dari absolute advantage ataupun comparative advantage yang dimiliki Indonesia dibanding dengan negara lainnya di dunia. Nah, untuk beberapa referensi dalam mata kuliah ini, kalian bisa menggunakan referensi berikut sebagai bahan bacaan kalian di rumah. Dan sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara.